Dia tengah di atas. Kelihatan. Langsung aja. Pokoknya kali ini gue mau ngerangkum perjalanan gue dari Jakarta menuju Gunung Salak. Dimana perjalanan itu minggu lalu, berarti tanggal 16 November 2024. Dimana perjalanan mulai dari Jakarta menuju Bogor. Dari Jakarta tuh jam 10.40 kita jalan dari Jakarta. Kita sampai di base camp Gunung Salak itu pukul 00.40. Lumayan deket sih kalau dari Jakarta ya, karena masih di Bogor kota sih patokannya. Jadi pendakian Gunung Salak via Ajisaka tuh cuma ada satu base camp Ajisaka namanya. Di situ ada dua ruangan, kiri dan kanan. Kalau di kiri ya udah ngelos gitu aja. Di kanan tuh kayak rumah pada umumnya, cuma ada beberapa skat-skat kamar kayak gitu. Di situ pas kita datang sih udah banyak pendaki ya yang tidur. Saran dari gua, kalau kalian pengen naik Sabtu, Minggu atau weekend libur gitulah, mending datang lebih awal. Lebih baik kalian datang lebih awal, tidur lebih lama, karena start pendakian tuh orang pada tektok tuh jam 3:30 4 pagi. Itu udah pada mulai trekking. Nanti gue jelasin kenapa alasannya. Akhirnya udahlah, keadaan base camp tuh kosong kan, karena orang pada berangkat jam 3:30. Karena gue pendaki santai dan gak mau buru-buru, akhirnya gue tetap memutuskan jam 6 pagi dong ngetrek. Ngapain pagi-pagi, orang tektok juga. Yaudah jam 6 pagi aja lah. Saat itu udah jam setengah 6 pagi dan gue udah mulai packing-packing barang yang harus dibawa dan harus ditinggal di base camp. Jadi dari base camp ke pintu rimba tuh masih ada 1 kilo lagi, dan direkomendasikan oleh pihak base camp motor dibawa sampai pintu rimba. Lumayan jauh itu perjalanan. Oh iya, sebelum lupa, kenapa semua pendaki tuh kalau tektok weekend ya khususnya, gue nggak foto lagi. Jadi pokok weekend tuh harus start tuh jam setengah 4 pagi dan turun tuh di posisi manapun di Gunung Salak jam 12 siang tuh harus udah pada turun. Karena apa? Ditakutkan hujan di gunung, dan saat turun itu emang gua akuin itu susah banget. Gak kebayang sih jalanan tanah, batu, curam, licin. Nanti deh di akhir-akhir juga gua kasih review footage-nya saat pendakian hujan di Gunung Salak. Akhirnya udah kita jalan dari base camp menuju pintu rimba itu naik motor sekitar 10 menit. Kita sampai jam 6 pagi di pintu rimba. Oh iya, sebelum kita di depan pintu rimba tuh kita di briefing dulu sama rangernya. Kalau sampah tuh harus dibawa turun, kalau enggak didenda 10 kali lipat dari harga itu barang yang sampahnya hilang. Sebelum pas di base camp tuh kita harus ngelis dulu barang apa aja yang kita bawa. Jangan sampai terlewat satupun, karena itu nanti bakal dicek lagi setelah turun pendakian. Akhirnya ya udah, seperti biasa kita berdoa dulu sebelum mulai pendakian, semoga kita diberi keselamatan pergi dan pulang nanti. Akhirnya udah kita berangkat menuju puncak Gunung Salak. Start pendakian jam 6. Tanahnya gembur, licin. Ngeri coy. Berhubung bulan November itu bulan-bulannya musim hujan, jadi pas kita pendakian tuh tanahnya tuh emang udah becek begitu, kayak lumpur, nggak lumpur sih, jadi kayak gembur gitu loh. Pas kita injek kayak tanah, kaki kita kok jadi ke dalam gitu, jadi banyak-banyak tanah kayak gitulah di kaki kita, di sepatu kita. Nggak lama setelah kita pendakian tuh kita ketemu sebuah shelter, kayaknya itu tempat buat warga sekitar bertani dah, karena wah pemandangannya bagus banget dah, gokil. Oh iya, jadi tuh pendakian kita kali ini Gunung Salak via Jisaka tuh menggunakan jalur baru. Karena sesuai informasi yang gue dapat dari rangernya pas di puncak, jalur lama itu nggak memungkinkan kalau buat pendakian, karena pertama licin. Kalau kendaraan pas dari base camp ke pintu rimba tuh emang sulit banget. Jadi jalur baru pendakian tuh udah 4 bulan yang lalu dibuka resmi. Dari pintu rimba menuju shelter yang tadi gue bilang tuh jalanannya masih landai sih. Tapi dari shelter 15 sampai 30 menit ke depan itu jalanannya landai, tapi cukup sedikit nanjak karena jalanannya tuh ada yang tinggi, ada yang rendah, terus licin karena efek dari hujan. Di jalur pendakian ini
banyak banget tuh kiri kanan pohon, sebutannya entah pohon karet atau pohon getah gitu, yang dimanfaatin sama warga sekitar. Jadi di pohonnya tuh di krik-krik gitu, terus ditempelin wadah buat nampung getah atau karetnya itu. Banyak banget dah. Baru ketemu bonus. Main landai. Setelah kita naik itu, kita ketemu rombongan yang dari pagi tuh mereka jalan dan ketemu sama kita yang baru naik jam 6 pagi. Cuma ya mau gimana, namanya juga susah sih Gunung Salak, jujur aja. Gue nggak kebayang sih kalau Gunung Salak tuh kita naik bawa carrier ngecamp di situ. Kacau treknya, bener-bener kacau. Sama satu lagi, sorry banget ya kalau kebanyakan monolog, karena selama pendakian gue dengerin lagu takut kena copyright. Mungkin kalau emang lagi nggak ada lagu atau kita lagi nggak setel lagu, bakal gue tampilin sih. Bisa kalian lihat kan treknya tuh tanah, bener tanah merah. Coba bayangin kalau hujan tuh kayak gimana itu jalur pendakian. Apalagi kirinya langsung turun jurang gitu anjir. Coba aja perhatiin. Setelah 1 jam pendakian dari pintu Rimbah, akhirnya kita sampai di pos yang namanya Camp Abri. Di situ bisa sih buat ngecamp, tapi kalau buat summit jauh banget ke puncak. Bonus. Ini apa nih? Camp Abri. Pos nih. Pos Camp Abri. Kali. Gak jauh dari pos Camp Abri kita ketemu pos Bayangan. Gak tahu, nggak ada namanya sih untuk pos Bayangan. Sana naik. Setelah pos Abri itu sebenarnya jalannya udah mulai nanjak sih, lumayan curam dan licin. Apalagi di sana tuh banyak percabangan gitu, ya pada gunung pada umumnya aja sih. Jadi kayak percabangan, lo mau nanjak tapi cepat apa muter tapi jauh. Dari depan sana bercabang, sama kanan muter. Ini ke sana. Buset. Kacau weh. Salah deh. Sana di sini. Kanan sini bercabang. Sekian capeknya kita nanjak dari pintu Rimbah, kira-kira 2 jam pendakian, akhirnya kita sampai di pos 2 yang namanya Lapak Pukis. Di situ banyak pendaki-pendaki yang tadi pagi ngetrek pada istirahat di sana. Akhirnya ya udah, gue sebat-sebat dulu santai-santai karena baru bisa sebat lagi setelah tempatnya enak buat istirahat. Di sini banyak orang. Sebat dulu. Di pos Batu Pukis ini kita ngobrol-ngobrol sama pendaki-pendaki lain. Di situ kita istirahat cuma 10 menit dan ada beberapa yang jalan. Akhirnya kita ikutan jalan dan ada beberapa lagi yang masih tinggal istirahat di pos Batu Pukis. Jalanannya juga saat itu masih landai sih, belum nanjak lagi. Nggak landai juga sih, cuma nanjak, cuma nggak begitu nanjak. Kayak masih ya udah kayak ya masih santai dulu. Nanti juga gue kasih yang mantep-mantep lu di atas strip Gunung Salak. Akhirnya baru 10 menit kita berangkat udah mulai capek. Itu jeleknya pendakian gitu sih ya, kayak kalau dia kelamaan duduk tuh pasti males lagi buat gerak dah, kayak badannya tuh nggak kebakar lagi. Jadi kayak dari awal-awal lagi masih lemas. Akhirnya kita ya udah istirahat aja dulu di pohon-pohon yang tumbang. Suram banget anjir. Akhirnya ya udah, mau nggak mau kita tetap paksain berangkat sih walaupun capek lagi. Di depan jalanan udah mulai nanjak sih, udah mulai nanjak. Dari situ bisa dibilang dari situ sampai ya puncak lah, kayak gitu semua treknya udah mulai nanjak 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 nanjak. Berasa sih kaki. Singkat cerita, kita udah mendaki selama 2 jam 45 menit. Akhirnya kita sampai di pos yang namanya Haji Salomot pukul jam 8.45. Di situ ada pendaki dan kita lumayan lama lagi
istirahat di sana karena kasihkan ngobrol bercanda-bercanda sama pendaki-pendaki yang dari Bekasi. Haji Salomon. Oh, Haji Salomon. Hah? Oh iya ya. Oke. Di pos Haji Salomon ini emang bisa sih buat ngecamp. Cuma agak ke dalam gitu dan gua nggak ngecek sih di sana bisa muat berapa tenda. Tapi kalau di tempat kita baru baru naik jalur di situ banyak batu-batu sih, kayak nggak bisa ngecamp di situ dah. Sekalinya bisa juga pegel badan lu nanti yang ada, soalnya bawahnya banyak batu. Di Haji Salomon itu kita dilewati beberapa orang pendaki tektok juga, bapak-bapak bawa kue. Kuenya itu buat surprisein mungkin komunitas atau keluarganya dia yang lagi ulang tahun kali ya, dirayain di puncak Gunung Salak. Setelah 15 menit kita istirahat di pos Haji Salomot, kita melanjutkan pendakian ke pos selanjutnya. Posnya itu susah banget disebutin dah. Pokoknya nanti juga ada videonya. Berhubung ini baru pertama kali gua tektok ya, gue juga masih ngeraba-raba sih apa aja yang harus dibawa, perbekalannya, minumannya apa aja, makanannya apa aja. Nah di trek tuh gue makan soyjoy, tapi soyjoy itu lumayan enak juga sih kalau buat ganjil-ganjil perut, buat nambahin stamina kali ya. Mungkin nanti kedepannya bakal gue cari tahu apa aja sih yang harus dibawa kalau untuk tektok. Soyjoy, gimana perjalanan anda? Anjak lagi. Tapi mendingnya tuh selama gue pendakian di Gunung Salak nih, jalanannya juga imbang sih, kayak nanjak, kayak nanjak, tapi ada momen-momennya kayak jalannya santai walaupun ujungnya juga nanjak lagi, tapi masih balance sih treknya. Seru banget sumpah Gunung Salak nih, apalagi tuh kayak banyak pohon-pohonnya tuh lebat, jalan sepetak. Kayak mungkin kok di gunung lain kan kayak ya udah jalannya agak lebar kan dan pohonnya lebat juga, cuma kalau ini beneran sepetak doang dan kanannya yang lagi itu langsung jurang. Jalan sepetak tuh, langsung jurang bawahnya wih. Makanya wajar sih dibuat peraturan kayak dimanapun kalau udah jam 12 turun, karena tuh ya namanya Jawa Barat, apalagi di gunung kan nggak ada yang tahu alam kan, bisa tiba-tiba hujan, bisa tiba-tiba panas kok. Tapi sekalinya di sini, sekalinya hujan, wah bener-bener nggak kebayang sih. Untung kemarin gue cuman gerimis-gerimis aja sih, nggak sampai jadi kali itu trek. Kalau emang jadi mah nggak kebayang beneran. Nggak lama dari tempat yang sepetak itu, di depan udah mulai nanjak lagi. Sama di Gunung Salak tuh udah mulai pos-pos ke atas tuh udah mulai pakai tali webbing gitu loh. Jadi kita manjat ya pegangan tali gitu manjat. Ada berapa titik gitu ya. Lumayan lumayan banyak sih yang harus pakai tali gitu. Akhirnya kita udah mendaki selama 3 jam 36 menit. Kita sampai di pos keempat yang gue bilang posnya susah banget disebutin. Nah, di pos 4 ini bisa dilihat sendiri kan, tempatnya emang cukup landai sih. Cuma tuh emang susah banget buat ngecamp. Bisa bisa buat ngecamp, cuma kayak gitu, banyak batu-batu kerikil-kerikil gitu. Bisa buat beberapa tenda sih di sini. Di pos keempat ini kita juga cukup lumayan lama ngeres sih. Kalau udah ngobrol tuh emang susah buat udahan, itu juga dipaksain. Udah kita berangkat dah. Daripada kesiangan kan, apalagi jam 12 harus turun. 958 lanjut. Di posnya di bawah tuh orang tuh. Di situ posnya. Setelah ke atas. Terakhir begini semua, Cok. Anjing. Ada orang terakhir kayak gini. Gila sih. Anjak mulu terakhir. Setelah dari pos 4 ini, gua akuin treknya tuh gila banget. Bener-bener gua nggak kebayang kalau gua bawa carrier tuh gimana ya. Soalnya tuh bener-bener nggak dikasih napas anjir, kayak nanjak terus. Setelah 40 menit nggak bawa carrier ya, gimana
bawa carrier tuh. Setelah 40 menit akhirnya kita udah lumayan tinggi. Di atas tuh kayak tempatnya udah mulai, langitnya udah mulai kebuka, udah nggak ketutup pohon lagi. Sekarang buka 10.37, langitnya udah mulai kebuka sih. Cuma truknya masih rapet. Lanjut. Nah, akhirnya kita ketemu lagi sama trek yang mengharuskan kita manjat pakai tali. Di situ ada dua. Yang pertama, kalau gue boleh kasih saran, mending lu muter aja lewat kanan, agak naik dikit. Itu masih bisa kok digapai. Nah, yang kedua ini baru nggak bisa muter-muter, harus bener-bener manjat. Di sini lumayan susah banget sih, jujur aja. Harus hati-hati banget dah, soalnya lumayan tinggi dan susah pijakannya. Di sini tempat orang foto-foto viral. Sekarang udah di garis ini. Lanjut woi. Alhamdulillah, setelah kita menempuh waktu perjalanan selama 5 jam, kita nyampe di puncak Fajar Kencana jam 11 siang. Di situ ada orang yang lagi ngelayan ulang tahun yang tadi kayak gue bilang tuh, yang di pos Haji Salomot, Padang Bokue. Di situ lagi pada dirayain sih. Oh iya, ngomong-ngomong, di Gunung Salak ini ada dua puncak. Yang pertama puncak Fajar Kencana, yang kedua puncak Prabu. Jadi kan di situ rame ya. Akhirnya gue maju sedikit ke depan, di situ ada tempat landai lumayan agak ke bawah. Di situ gue lagi ngeres istirahat. Gak tahu ya, ketemu nih datang ranger Gunung Salak. Yang kalau lo pernah ke Gunung Salak, yang di sininya ada anting nih. Gue nggak tahu siapa namanya, lupa kenalan kan. Gue ngobrol-ngobrol sama dia panjang lebar, banyak banget. Semua apapun yang gue pengen tahu gue tanyain. Dari di sini sering gak evakuasi pendaki, paling parah berapa lama orang dievakuasi nyasarnya atau telat turunnya, apapun gue tanyain. Sampai korban, ada korban gak di sini. Di situ lumayan lama sih, sejam gue istirahat di sana sampai jam 12 siang. Oh ya, sebelum itu juga gue tanyain si Vera nih, kita mau lanjut ke puncak kedua gak? Veranya juga udah males, kayak kita nggak usah dah, sampai sini aja. Toh juga kita jangan maksa, yang penting kita udah ke Gunung Salak. Kalau pengen puncak satu lagi ya udah kapan-kapan aja, kita juga ada alasan kan, karena kita belum dua-duanya. Akhirnya setelah foto-foto sejam kita istirahat, jam 12:10 kita memutuskan untuk turun lagi ke bawah. Sekarang pukul jam 12, waktu dari puncak. Bakal PR nih turun. Oke lah, kalau emang ada kesempatan lagi nanti di tag lagi. Tapi gokil loh, bayanginnya nih trek kayak gini nih. Nih, blok tuh rapet, licin, the best deh emang Salak. Gokil. Oke, karena nggak lama dari puncak dan kabut mulai turun, dan setelah itu udah mulai gerimis, akhirnya ya udah gue jarang-jarang buka HP. Mungkin ini dia sisa footage yang bisa gue tampilin. Oke, sampai di pos Beuheweng Awi. Kabut nih. Sekarang jam 12.50. Sepi woi. Tumben bikin sepi. Apa emang Salak sepi ya bikinnya? Walah. Waduh. Jam 13.14, berkabut, gelap. Di cahaya kamera masih terang. Namanya mestinya gelap. Udah pakai mata. Dia tengah di atas. Kelihatan. 20 Haji Salomot, nggak kelihatan. Oh iya, kan di sana nggak lihat. Tapi kita, tapi sana mah. Gelap banget. Kabut hujan, sekarang jam 2.
lapak pakis. Lanjut. 259. Belum ding. Belum ini. Ya, jam 3 belum. 20. Oke, malah balik. Semoga jam 4 nyampe lah. Untuk rimba. Alhamdulillah. Kosong, udah gak ada orang. Jam 4.25. Pintu rimba. Alhamdulillah. Anjay. Oke, pokoknya terima kasih yang udah mau meluangkan waktunya buat nonton video ini. Terima kasih. Jangan lupa support terus dengan cara like atau share atau subscribe, atau bisa juga dengan cara super thanks atau dengan membership, atau bisa juga dengan saweria. Support terus supaya gua bisa menjanjikan video-video kayak gini agar bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Oke? Terima kasih.